yakin gak Allah menjamin full rezeki kita? Benar. Sempatkah terpikir Allah lupa 1 detik, 2 detik terhadap nasib kita? Biasanya yang membuat seorang hamba, seorang pesuluk, seorang murid syak, ragu kepada Allah, apa yang dia minta terjadi tidak pada saatnya. Ingin jadi wakil rakyat, udah jor-joran, udah doa, udah umroh, udah haji, udah bagi-bagi baksos, ternyata gak kepilih. Ini contoh. Kira-kira itu kejadiannya ada gak? Ada. Banyak apa? Banyak banget. Hah? Dimintain pulang lagi, itu stres namanya tuh. Jadi apa yang membuat seseorang kemudian goyang? Karena dia syak. Dia syak. Orang kalau sudah syak ragu, siap-siap nanti wuduknya lama tuh. Hati-hati kalau yang wuduk lama tuh penyakit ragu. Itu ragu kecil. Ini latihan bagi yang wuduknya berulang-ulang. Lakukan selama 3 hari. Jadi sebelum wuduk baca auzubillah, lalu berwuduk sekali-sekali. Cepat-cepat langsung keluar dari tempat wuduk. 3 hari. Nanti hari keempat lakukan 2 kali. Muka 2 kali, tangan 2 kali. Sampai hari ke-7 baru kembali ke 3. Coba rasain. Nanti wudhunya gak lama. Yang wudhunya setengah jam, terus kemana-mana. Kebayang gak? Padahal Nabi SAW mengajarkan tanazzafu, hendaklah kamu bersih, berpakaian bersih. Nabi itu kalau dilihat di riwayat-riwayatnya, itu gak seperti yang kita bayangkan tentang yang orang ceritakan tentang Nabi. Yang orang ceritakan tentang Nabi kan Nabi itu lusuh, Nabi itu hidup susah. Saya yakin ini yang bercerita begini gak kenal Rasulullah SAW. Gak membaca hadis-hadis Nabi dengan detail. Nabi itu bajunya rata-rata impor. Tapi dulu gak ada itu, Zara itu gak ada. Ya, H&M gitu gak ada. Uniqlo gak ada. Gak ada. Apalagi merek-merek luar itu ya. Apa tuh merek-merek yang harga kaos itu 3 juta, 30 juta. Ada begitu kan? Nabi itu bajunya ada yang begitu modelnya. Pantas gak? Pantas banget. Beliau adalah kekasih raja. Tapi beliau walaupun begitu gak mau pakai sutra dan emas. Kecuali campuran. Sutranya campuran. Pernah Nabi pakai emas lagi sholat. Itu Nabi ngelirik emasnya. Habis sholat itu emasnya dilelang gratis. Siapa yang mau dibagi langsung. Ada gak orang kayak Nabi begitu hari ini? Orang yang suka ngasih itu orang kaya apa miskin? Orang yang ngasih dari yang punya apa dari ketiadaan? Dia ngasih yang punya atau dia gak punya? Berarti Nabi itu berpunya atau enggak? Saking suka ngasihnya, karihil mursalah, seperti angin masuk ke angin tuh lewat begitu aja. Nabi itu kalau dapat rezeki secepat masuk, secepat itu keluar. Maka gak kedetek kayaknya seperti kayak orang hari ini yang numpuk-numpuk hartanya. Itu maksudnya. Jadi kalau kayak gitu Nabi itu kaya apa miskin? Cuma bergaya miskin. Tapi bagaimana beliau bergaya miskin? Bajunya dari Bahrain, jubahnya dari Rum, sarungnya dari Yaman, syalnya dari Habasyah, ya, gamis atasnya dari Mesir. Di zaman itu belum ada pesawat, belum ada apa-apa. Orang bawanya itu unik sekali itu. Bawanya serba manual. Kayak gitu miskin atau kaya? Ya. Maka gak ada namanya dalam nama Nabi Al-Miskin gitu. Gak ada nama Nabi itu Al-Miskin. Cuma beliau berdoa, ya Allah jadikan gayaku gaya orang miskin. Orang miskin itu lebih penyabar. Dihina gak marah. Tapi kalau orang OKB, orang kaya baru, disalib dikit marah. Ya. Apa loh? Ya.
Kita punya motor nih Bang Dik, disalip sama mobil, marah. Lu gak tahu gue punya mobil di rumah, gitu gak Bang Dik? Belagu kan? Begitu orang hari ini. Jadi udahlah pakai motor butut, terus disalip orang ngamuk. Nah, udahlah kismin, sombong. Apabila seorang hamba sedikit saja ada ragu di kolbunya, apa yang terjadi? Nur Muhammad di kolbunya padam. Itu yang disebut nur sarirah. Nur di dalam sirmu padam. Ragu gak? Maka orang ragu kepada gurunya, itu nur dia dengan gurunya udah putus, udah habis gak? Ya. Dan nasib orang yang begitu kemanapun berguru akan sama. Ini kabar buruk buat antum yang suka merendahkan guru-gurunya. Mau punya 1000 guru akan sama. Nasibnya sama. Dia akan mencari titik kesalahan gurunya dan itu membuat dia putus asa. Makanya dia bilang ente jadi mursyid aja. Ya. Biar nggak usah nyari kesalahan orang lain, supaya nyari kesalahan diri sendiri aja. Ya. Bermursyid kok malah nunggu salahnya mursyid, itu gimana ceritanya? Barangkali begitu Bang. Masya Allah, jelas ya bab ragu tadi ya. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, tapi masih ada keraguan. Kalau kata Buya, dipertanyakan seluruh ibadah-ibadahnya itu, gitu ya. Baik, ini pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir kita beri khusus buat warga Buaran. Monggo, ya silakan maju ke depan. Langsung ke pertanyaan. Dia termasuk rajin nih Bu ya nih, hadir terus nih. Sini sekali-sekali di depan sini, di depan Hadro Al-Badr Al-Madani Nabawi. Ya tenang dong, gak boleh marah, baru belajar Al-Hikam. Gimana sih ente? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar dari Pamulang Bu ya. Sebelum bertanya, salam dari ayah saya. Doa sehat dan selalu dijaga dari segala cobaan buat Bu ya. Amin ya rabbal. Langsung pertanyaannya Bu ya. Karena saya alumni jamaah YouTube ya. Seputar YouTube. Jadi ada momen-momen ketika kajian tentang terutama bab tauhid dan tentang zat Allah itu masuk gangguan setan. Jadi membuat pikiran ini berpikir tentang zat Allah. Jadi setan tuh mengeksplorasi daya jelajah hayal kita, pikiran kita, kolbu kita gitu ya. Pertanyaan saya, gimana cara mengatasinya? Mungkin ada zikir tertentu atau cukup istighfar dan buang ludah 3 kali ke kiri misalnya. Berkaitan dengan itu Bu ya. Bang, mohon izin Bang, jangan ngeludah Bang. Kuburan kucing ente langkain. Ya, berkaitan dengan itu Bu ya, saya kan masih awam. Kata mursyid saya, kalau ada ijazah yang kita gunakan harus ketemu langsung dan minta sama orangnya. Jadi saya minta ijazah sama Buya terkait a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Itu saya ambil dari YouTube. Jadi saya izin sama Buya minta ijazah karena itu ternyata untuk mengatasi stres, mengatasi anxiety kalau bahasa anak sekarang, penyakit-penyakit mental, dan ini perlu buat saya pribadi dan mungkin banyak juga anak-anak muda yang sekarang mungkin di kerjaan kena tekanan, stres dan lain-lain. Itu sih Bu ya. Jazakallah. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Fajar. Beliau nih kalau masuk surga nih karena dia majelis dunia maya ini tergantung subscriber. Iya. Terima kasih Fajar ya. Monggo Bu ya. Baik. Apabila ngaji ma'rifat terus pikirannya ikut nakal gitu ya. Terus
mencoba membayangkan Tuhan. Maka ikuti kajiannya dari awal. Kajian ma'rifatullah itu ada yang ma'rifatullah untuk akal. Babnya dalil pembuktian, dalil dari selain Allah. Apakah pakai akal sendiri atau pakai nas teks? Jadi mana bukti Allah satu? Qul huwallahu ahad. Pakai kalamnya, bukan pakai zatnya, bukan pakai wujudnya. Pakai teks surat Al-Ikhlas ayat 1 gitu. Itu dalil nakli. Ada dalil akli. Bukti Allah adanya alam. Kayaknya Allah itu butuh alam supaya dibuktikan ada. Begitu ya? Begitu kan selama ini? Apa bukti Allah ada? Ada alam. Seandainya nggak ada alam, Allah ada nggak? Terus untuk apa bukti dengan alam? Nah, disinilah bertengkar sedikit antara ahli hakikat dengan ahli kalam, ahli ilmu akidah. Bagi ahli ilmu akidah, ciri-ciri atau tanda-tanda Allah itu ada, alam ini ada. Maka mereka ahli kalam, kata Ibnu Athaillah, mendalilkan Allah itu ada bukan dengan dirinya Allah itu sendiri, tapi dengan selain Allah. Jadi membuktikan Allah itu ada dengan zat yang sebenarnya zat ini berasal dari ketiadaan. Bagi Ibnu Athaillah itu dalil sah tapi kurang sempurna. Bagaimana mungkin engkau membuktikan keberadaan zat yang maha ada dengan alam yang dulu pernah tidak ada? Itu kurang cerdas katanya. Tapi di ilmu kalam itu udah cerdas bener, itu bisa ngomong begitu. Ya. Terus gimana bagusnya? Kalau saya sudah ketemu Bang Dik, masih perlu nggak cari pembuktian Bang Dik itu ganteng, tampan? Gak perlu, cukup pandang wajahnya, wajah dia sendiri itulah bukti bahwa dia itu laki-laki gitu, maco gitu. Tapi kalau belum, cari foto atau cari tetangganya, itu si Bang Dik doang itu bener orangnya tampan. Oh ya, nanti kumpulin 3 orang, orangnya baik gitu. Jadi dapat ceritanya dari orang. Kalau sudah ketemu dan emang orangnya seperti itu, masih perlu pembuktian orang itu enggak? Lebih kuat yang mana? Ketemu langsung dengan orang yang membuktikan dengan yang selain dirinya, dengan orang lain. Mengenal Bang Dik lewat tetangga atau mengenal langsung, itu lebih keren yang mana? Lebih sahih yang mana? Oke. Allah itu pernah jauh gak? Yang jauh itu kamu. Allah itu gak pernah jauh, yang jauh itu kita. Karena Allah gak pernah jauh, maka perlukah membuktikan Allah itu dekat? Allah itu tidak pernah tidak ada. Lalu perlukah kita membuktikan Allah ini ada dengan alam yang tadinya pernah tiada dan akan tiada? Apakah bukti Allah ada itu kolbu kita bergetar gitu? Kalau kolbu nggak getar berarti Allah nggak ada. Sebut nama Allah hati bergetar. Itu tanda iman, bukan tanda Allah ada. Beda nggak? Idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati orang beriman. Itu tanda ada iman di kolbumu, bukan tanda Allah ada. Jadi kalau saya nggak getar hati saya ketika nyebut nama Allah, bukan berarti Allah tiada. Yang nggak ada itu iman saya. Jangan dibalik-balik. Maka bagi ahli hakikat, cara pembuktian Allah itu ada, diajarkan murid-muridnya menyebut nama Allah, rasakan getaran di kolbunya. Jika kolbunya bergetar itu disebut persaksian kolbiyah. Baru disebut asyhadu ente bener. Itu bener level 1. Kalau masih pakai akal, akal masih bisa digoyang. Makanya ada orang murtad walaupun dia cerdas. Kenapa? Argumentasi akal ini bisa digoyang. Yang gak bisa digoyang itu argumentasi kolbu.
Dan ini diakui oleh Raja Rum. Apa kata dia? Iman kalau udah masuk ke dalam kolbu kamu kalau sudah bergetar walaupun sekali, nggak akan pernah nur iman itu keluar. Ketutup iya, keluar nggak. Ya, terhijab mungkin iya, tapi keluar tidak. Maka orang-orang yang ditanamkan makrifat oleh orang tuanya sedari kecil, senakal apapun dia, semaksiat apapun dia nanti, pasti balik. Walaupun sesaat sebelum meninggal. Makanya kita kalau ngeliat ada orang aneh-aneh, sabar-sabar aja, tunggu aja. Ini orang pasti ada titik baliknya. Yang belum pasti itu kita. Jangan lihat orang gitu. Titik balik kita di mana kita nggak tahu. Yang ada titik jungkir balik. Jadi cara memahami Allah itu jangan pakai akal saja. Akal itu untuk alam. Wa tafakkaruna fi khalqillah. Mereka bertafakur, berfikir terhadap ciptaan Allah. Enggak pernah Allah nyuruh mereka memikirkan zat Allah. Jadi akal ini dia tadinya tidak ada, lalu Allah ciptakan bersamaan tubuh ini. Berarti akal ini tugasnya ngurusin alam ini. Akal itu nggak pernah mampu memikirkan zat yang sudah ada sebelum akal. Allah lebih dulu atau akal lebih dulu? Sanggupkah akal menembus alam ketuhanan yang disebut lahut? Belum Tuhannya loh. Belum Tuhannya. Ada alam disebut alam lahut. Alam ketuhanan, bukan Tuhan itu. Alamnya alam ketuhanan, tapi itu bukan Tuhan. Oke. Gak usah jauh-jauh. Orang jatuh cinta aja banyak yang gak masuk akal. Apalagi cinta kepada Allah SWT. Apalagi ma'rifat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, jangan pikirkan Allah dengan akalmu, tapi rasakan Allah dengan kolbumu. Saksikan Allah dengan ruhmu. Karena ruh itu tidak bertempat di tubuh. Ruh itu tidak berupa, tidak berwarna. Yang berwarna itu jiwa. Makanya aura-aura itu di jiwa. Ruh kita gak ada warnanya. Gak ada tempatnya. Di mana? Itu asrar rahasia Allah. Jika ruh sudah begitu, apalagi yang meniupkan ruh. Maka yang mampu menangkap perhatian Allah itu hanya ruh. Jadi jangan coba-coba menangkap argumentasi tentang Tuhan dengan akal. Pusing-pusing sendiri. Inilah maksud Imam Fakhrur Razi dan gurunya Al-Juwaini. Apa kata beliau? Aku menyesali hidupku karena sibuk berdebat dengan ilmu kalam. Ya, ternyata hanya qila wa qala, kata ulama ini dalam kitab ini. Lalu beliau kembali kepada akidah taslim, menyerahkan Allah sesuka-sukanya. Allah itu bab zauq. Ya, yang mampu mengenal Allah itu sendiri. Nah, inilah perkataan Abu Bakar yang sering saya baca. Orang yang disebut kenal Allah ketika dia mengaku dirinya tidak kenal Allah, baru Allah kasih dia makrifat. Jadi kalau masih ngerasa akal nih sanggup, nggak Allah kasih. Nah, makanya hadis Tirmidzi yang menyebutkan doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu ayat, itu dimensinya dimensi lahutiyah, alam ketuhanan. Dan itu penyembuh penyakit-penyakit orang salah mikir tentang Tuhan. Nah, nanti lain waktu kita syarah apa rahasia baca huwal awwalu. Sudah ada manfaatnya di kajian-kajian tertentu ya. Tapi orang belum menjelaskan dalam maksud saya apa yang dimaksud huwal awwalu. Huwal awwalu wal akhiru. Nanti mohon diingatkan Bang Dik, ini ada rahasia di situ. Barangkali itu sahabat-sahabat hikam yang melakukan Allah, saudara-saudariku, ini termasuk baca hikam terbanyak. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya? 5 3 apa 4? Ya biasanya 2 aja udah banyak banget, sekarang bisa 3 atau 4 ya. Mohon maaf jika ada salah kurang. Mari kita tutup dengan zikir sejenak ya. Mau zikir? Ya, tapi ini bukan talqin ya. Talqin khas nanti.
Ikuti lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba sekarang kendalikan dirinya, pegang dadanya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti ya Allah. Ya Allah, aku bersaksi, aku percaya, aku menyatakan diriku, nyawaku, tubuhku, tulangku, dagingku, kulitku, rambutku, sekujur tubuhku, sepenuh jiwaku, dari nurullah. Ikuti, dari nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. Ikuti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan juga ya Allah rahmatmu, salammu yang engkau limpahkan kepada kami sampai kepada ruhaniah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sampaikan juga ya Allah salam dari kolbu kami yang bernoda penuh dosa kepada kolbu beliau yang penuh dengan cahaya, dari tubuh kami yang banyak maksiat kepada tubuh mulia beliau yang penuh dengan keramat dan mukjizat, dari ruh kami yang terhijab kepada ruh beliau yang langsung engkau tatap. Allahumma ya Allah, salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. As-salatu wassalamu alaik. As-salatu wassalamu alaik. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Baca salam dari dalam kalbu. Wahai Rasulullah, salam atas engkau. Wahai Rasulullah, salam dari ruhku kepada ruh engkau.
dari kolbuku kepada kolbu Engkau, dari jasadku kepada jasad Engkau. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya abati ya baruhi ya habib Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami mengingat Engkau. Bantulah kami yang hadir malam ini untuk menyebut nama Engkau. Jadikan kolbu kami salah satu rumah dari rumah-rumah Engkau. Jadikan lisan kami menjadi alat untuk memuji Engkau. Jadikan rumah tangga kami menjadi rumah yang sibuk menyebut nama Engkau. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim. Shalli ala 'abdika wa rasulika Nabil-Ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha tahu apa yang sedang kami kerjakan, yang maha tahu ya aliman bidati sudur, yang maha tahu goresan hati kami. Engkau maha tahu ya Allah, jika di hati kami ada niat yang buruk, mohon diluruskan menjadi baik. Jika di hati kami ada penyakit, mohon disembuhkan ya Allah. Jika di hati kami ada rasa tersinggung, mohon disembuhkan ya Allah. Jika di hati kami ada rasa kecewa, mohon disembuhkan ya Allah. Jika di hati kami ada dendam, mohon disembuhkan ya Allah. Jika di hati kami ada sombong, mohon disembuhkan ya Allah. Jika di hati kami ada kelalaian, ada kekerasan, keras hati, mohon disembuhkan, dilembutkan ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara kami hanya berniat ingin mendekat kepada Engkau ya Allah. Fayassir lana at-turuq ilaika ya Allah, ya qarib, ya sami' ya mujib. Ya Allah, mudahkanlah jalan kami mendekat kepada Engkau. Dengan cara mudahkanlah kami mendekat kepada orang-orang yang dekat kepada Engkau. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-bolak hati kami, ya Jabbar, ya Qahar, wahai yang mengubah hambanya, yang mengubah semua yang dia mau hanya dalam sesaat. Wahai yang punya nama Jabbar, wahai yang punya nama Qahar, ya Allah, ubahlah hati kami yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya keras menjadi lembut, yang tadinya tidak ingat Engkau jadi banyak mengingat Engkau, yang tadinya tidak kenal kekasih Engkau menjadi kenal kekasih Engkau. Ya Allah, tambahkanlah cinta kami kepada Rasulullah SAW. Tambahkanlah rindu kami kepada Rasulullah SAW, sehingga nafas kami adalah kerinduan kepadanya. Kami bangun rindu kepadanya, kami tidur memimpikannya. Allahumma ya Allah, nashhadu annahu huwa aqrabu al-ibad ilaik. Kami tahu ya Allah, beliau adalah hamba terdekat kepada Engkau. Maka izinkan kami ya Allah menjadi hamba yang dekat kepada hamba-Mu yang terdekat itu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya man huwa nurun ala nur, ij'alna nura, bal ij'alna anwara. Ya Allah, sang pemilik cahaya yang menciptakan cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leburkanlah diri kami ya Allah, jadikanlah diri kami bercahaya dengan nur Engkau, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhlak kami mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mudah tersinggung ketika diusir oleh kaumnya, yang tidak mudah emosi mendoakan laknat bagi yang menyakiti dirinya,
yang tidak mudah untuk berputus asa ketika gagal dalam usahanya. Allahumma ya Allah, ij'alna min warasatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, walaupun kami bukan orang yang alim baca kitab, bukan yang alim baca hadis, jadikan kami pewaris Nabi, yaitu sifat-sifatnya, pewaris cintanya, pewaris perjuangannya, meskipun kami tidak layak menjadi pewaris ilmunya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami tidak layak menjadi kekasih Rasulullah, tapi dengan rahmat Engkau jua ya Allah, mohon layakkan kami menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan khidmat kami, lelah kami betul-betul menambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika ada niat kami yang belum sempurna ya Allah, mohon ya Allah, luruskan kembali mengikuti niatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Ikuti ya Allah, ya Allah, dari dalam hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sami' ya Mujib, istajib da'watina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.